bisa langsung tunjukkan PPT buat saya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya akan melanjutkan saudaraku ya. Yang saya lihat tadi bagaimana hidup kita, kekristenan kita harus memikul setiap salib kita saudaraku ya. Untuk kita betul-betul jadi berkat ya, dan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tahukah saudara, setiap kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu bicara tentang kemuliaan yang kita miliki, saudara. Saudara, saya akan bicara tentang kemuliaan hidup hari ini, saudara. Kenapa, saudaraku ya? Kemuliaan itu bukan sembarangan langsung tiba-tiba diterima, saudara. Seorang pahlawan, kenapa dia dikasih gelar pahlawan, saudaraku ya? Dan seringkali orang berkata bahwa dia adalah pahlawan yang berdiri dengan kuat, yang kokoh, dan mengalahkan musuh begitu luar biasa, saudaraku. Kenapa dia bisa menerima kemuliaan itu? Dari apa yang dia kerjakan dan lakukan. Saudara, kalau kita mau berkata kemuliaan Tuhan, kenapa kita bicara tentang kemuliaan Tuhan? Karena Tuhan, saudaraku ya, itu bicara tentang identitasnya Tuhan. Kalau kita ngerti hari ini mulianya Tuhan itu apa? Dia adalah pencipta alam semesta. Dia punya kuasa di atas segala sesuatunya, ya. Dia punya integritas. Dia adalah hakim yang adil, saudara. Dan dia juga dikatakan bahwa dia juru selamat. Dia adalah orang yang setia, walaupun manusia tidak setia. Itulah kemuliaan yang Tuhan punya. Yang sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang bisa menyangkal segala kemuliaan Tuhan. Saudara, kita harus paham itu juga. Bagaimana dengan kita? Setiap kita diberikan kemuliaan dari Tuhan dari apa yang kita kerjakan. Ya. Mari kita belajar sama-sama, saudaraku ya. Dari 2 Tawarik 5 ayat 13-14. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Mulia dalam ayat firman ini, kemuliaan itu artinya kabot. Kabot itu artinya adalah bobot, berat, padat, berisi. Saudara ya. Kenapa? Ketika Tuhan datang dengan segala jati dirinya, saudara, itu bicara tentang sebuah kapasitas. Makanya manusia, kalau Tuhan datang dengan segala kapasitasnya dia, dengan identitasnya dia, nggak ada yang sanggup berdiri. Kalau saudara lihat di sini, saudaraku, mereka tidak tahan berdiri dengan semua kemegahan Tuhan. Saudara, apakah yang menaungi sorga hari ini? Yang menaungi sorga itu adalah kemuliaan Tuhan. Kapasitas, kekuatan Tuhan. Itulah yang menaungi sorga hari ini. Makanya orang, saudaraku ya, kalau masuk sorga, itu nggak bisa sembarangan. Ke sorga itu adalah orang-orang yang bisa menerima kemuliaan Tuhan. Kalau nggak akan pernah bisa tahan berdiri. Ini contoh yang paling sederhana, saudaraku ya. Saudara bisa lihat bagaimana para imam ketika kemuliaan Tuhan itu turun. Gak ada yang bisa. Saya pernah baca buku dari Tommy Tenney, saudaraku ya, Pemburu Tuhan. Mereka lagi ibadah di kota yang namanya Houston, saudara. Mereka ibadah, tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun. Waktu kemuliaan Tuhan turun itu, saudaraku ya, semua orang berlutut, bahkan sampai nih ya, tukang taksi yang di luar gedung, yang ada di pinggir jalan, tiba-tiba memberhentikan kendaraannya, dan dia keluar dari pintu kendaraan itu. Dia berlutut, dan dia cuma bisa nangis, Tuhan, kenapa saya seperti ini? Dan dia cuma berkata, Tuhan, saya berdosa. Ampuni.
sampai seperti itu. Yang di dalam gedung saudaraku semuanya rebah, semuanya tidak tahan. Bahkan tidak ada satupun pemain musik yang sanggup memainkan alat musik. Ada seorang WL, dia coba berdiri, dia mau ambil mic, dan dia mau pegang. Dan tiba-tiba ketika dia mau sentuh mic, dia langsung jatuh. Kemuliaan Tuhan waktu itu dinyatakan dengan Tuhan. Saya pernah cerita, saudaraku, bagaimana ada seorang anak Tuhan dibawa Tuhan ke surga. Ketika dia dibawa Tuhan ke surga, dia nangis, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa tidak semua orang kau bawa ke surga? Kenapa harus ada neraka? Dan Tuhan cuma bilang, kamu mau tahu jawabannya? Lihat. Dan waktu itu Tuhan cuma bilang ke malaikat, malaikat bawa satu orang dari neraka. Dibawa. Waktu dibawa, saudara, orang ini berkata seperti, Tuhan, aku nggak bisa bertahan di sini. Dan dia tersiksa, dia bilang sakit. Aku nggak kuat tuh. Dia meronta-ronta, saudaraku ya, di sorga nih ya. Dan dia minta, kembalikan. Dan akhirnya malaikat itu bawa dia. Tuhan langsung bicara kepada anak Tuhan ini. Dia bilang, kamu tahu? Kamu sudah mengerti? Kenapa mereka tidak bisa dibawa? Karena kekuatan kapasitas itu diri tidak bisa menerima yang kotor. Tidak bisa menerima. Ketika itu coba bersentuhan dengan habis. Makanya kita ini, saudaraku, hari-hari ini kita itu sedang dibawa jadi umatnya yang berkenan. Amin. Untuk kita bisa nanti ketika masuk dalam kerajaan, kita bisa terima yang namanya kabur, kemuliaan. Nah, bagaimana untuk kita bisa terima kemuliaan Tuhan? Itu jadi masalahnya hari ini. Saya mau bilang sama saudara, kalau kamu bertahan dengan hidupmu, dengan setiap pelanggaranmu, dengan setiap dosamu, dan tidak mau berubah, sorry, saudara nggak bisa masuk ke dalam kerajaan. Tapi kalau saudara mau berubah, maka nanti ada kemuliaan. Kemuliaannya itu membuat engkau bisa masuk dalam kerajaan. Saya berdoa saudara bisa ngerti. 2 Korintus 3 ayat 18 bisa lanjut. Dan kita semua mencemarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan dalam perjanjian baru, kalau dalam perjanjian lama itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu kabut. Tapi dalam bahasa dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani, doxa. Doxa itu bicara tentang reputasi, gambar Tuhan. Jadi kemuliaan itu bicara tentang reputasi Tuhan. Saudara tahu reputasi Tuhan? Reputasi Tuhan itu adalah dia adalah maha kuasa, dia maha adil, dia panjang sabar, itu reputasi. Dia setia, dia kudus, itu reputasi. Itulah kemuliaan. Jadi, saudaraku ya, kita harus belajar. Anak-anaknya juga harus mencerminkan itu, gambar Tuhan. Makanya kita semakin kita dekat dengan Tuhan, harusnya semakin berubah. Seperti gambar Tuhan. Amin. Kita ini umat percaya, harusnya semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan, bukan semakin gak mirip.
Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, kita harus semakin kudus. Amin. Kalau Tuhan kita adalah yang pribadi yang setia, kita juga harus belajar semakin hari semakin setia. Amin. Karena gambarnya seperti itu. Pernahkah saudara pergi ke cermin? Dan ketika di cermin, seekor singa melihat wajah kucing. Pernah? Saya percaya dia melihat wajahnya kucing. Kalau dia berdiri, mungkin kira-kira 10 km dari depan cermin. Dia berkata, kucing. Karena dia tidak ada. Tapi kalau dia mendekat, makin dekat, dia lihat singa. Taplah singa. Cermin kita siapa? Semakin kita mendekat, semakin kita harus semakin serupa. Itulah. Mau kita kemanapun, kita harus menggambarkan kemuliaan Tuhan. Mau kita dimanapun, orang akan harusnya berkata, adalah pengikut. Mau dimanapun kita, orang harusnya berkata, oh ternyata Tuhan itu. Kenapa Tuhan bilang kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang? Karena garam itu bicara kamu memberi rasa kemanapun kau pergi. Terang, kamu dilihat dimanapun. Sehingga orang bisa tahu siapa Tuhan. Orang bisa kenal Tuhan dari hidupmu, dari cara kau hidup. Kalau caramu hidupmu tidak seperti yang Tuhan gambar, maka jangan salahkan orang tidak bisa kenal Tuhan. Dan mereka akan berkata sama aja. Saya akan tunjukkan beberapa tokoh dunia. Ada. Saudara bisa kenal wanita ini? Margaret Hilda Thatcher. Dia terkenal dengan julukan si wanita besi atau Iron Lady. Tahu ini siapa? Ada yang tahu? Mungkin waktu dia masih hidup dan memerintah, saudara belum lahir. Ini adalah, saya tahu ini pelajaran sejarah, saudara. Ini paling terkenal dulu, saudara. Margaret Thatcher. Tahu? Dulu ada teman namanya Margaret Thatcher, saudara. Bukan teman saya, ini bukan wanita itu. Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri Inggris dari tahun 1979 sampai 1990. Dia menjabat jadi Perdana Menteri Inggris. Dia punya reputasi sehingga kemuliaan mengikuti hidupnya. Bagi dunia nih ya, bagi dunia. Reputasinya itu kemuliaan buat dia. Sehingga orang kenal dia sebagai wanita besi, Iron Lady. Kenapa bisa? Karena dia adalah orang yang berani melawan Uni Soviet waktu itu. Dia menentang semua keputusan orang sosialis komunis. Bahkan dia menentang semua kebiasaan, semua peraturan dengan semua keputusan kontroversi. Tahu kan kalau wanita kalau sudah memegang prinsipnya kan, laki-laki pun gak ada yang berani. Paling gampang saudara lihat emak-emak di jalan. Rating kiri, belok. Saudara marahin, apa yang saudara akan alami? Saudara yang dimarahin balik. Saya pernah melihat emak-emak naik motor, saudara ya, ditabrak. Tabraknya sih pelan. Ditabrak oleh Hilux. Tahu mobil Hilux? Yang gede itu. Jatuh dia. Lewat, dia berdiri dengan kayak gitu. Dan tunjuk tuh. Kamu! Kayak gitu saya. Wah, saya bilang, selesai. Mak-mak lagi begitu. Nih. Dia punya reputasi. Dan orang semua takut. Karena dia punya keberanian. Dia memutuskan segala sesuatu.
Dan dia ini adalah salah satu Perdana Menteri yang ketika meninggal sekitar tahun 2003 atau berapa saudara kita? 2003 kalau nggak salah. Dia meninggal dihadiri oleh Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth cuma menghadiri 2 Perdana Menteri di Inggris. Yang pertama Winston Churchill, yang kedua karena apa? Winston Churchill saudara tahu kan? Dia adalah presiden yang berani berperang waktu perang dunia pertama atau kedua. Pertama kalau dia yang berani menghadapi waktu itu invasi ke negara, dia berani berdiri. Dan semua orang tahu reputasi. Dan ini juga adalah Perdana Menteri yang juga reputasi. Sehingga sampai hari ini dia diangkat saudaraku jadi majelis tinggi dan dia terima gelar kebangsawan dari Ratu Elizabeth, dari kerajaan Inggris. Nah, seperti itu. Saya tunjukin lagi. Nah, ini saudara tahu? Ya mah? Inilah penyebab perang. Vladimirovich Putin lahir 7 Oktober 1952, adalah seorang politikus Rusia dan merupakan presiden. Tahu nggak dia menjabat dari tahun berapa? 1999. Terus sampai hari dia menjadi presiden Rusia. Tahu saudara? Kalau saudara nggak kenal dia, saudara akan berkata, wah dia ini adalah orang yang jahat, menginvasi Ukraina. Tapi buat orang-orang di negerinya, dia adalah tokoh yang dihormati. Karena kenapa? Dia adalah orang yang berani menentang Barat. Dia adalah orang yang gigih dengan segala keputusannya. Bahkan dia di negaranya dijadikan simbol keperkasaan. Dia adalah mantan dari agen KGB, intelijennya Rusia. Ya. Dan dia sangat ditakuti dan dihormati. Karena kenapa? Kemuliaan yang dari apa yang dia jalani dalam hidup, sehingga orang hormat, segan dengan dia. Bahkan sampai hari ini di pemerintahan kepala negara, orang-orang hormat. Makanya hari ini saudara, ketika Ukraine bisa banyak orang yang baru, dia juga ngancam siapa yang berani campurkan mereka berurusan dengan kami. Dia nggak takut. Dia takut dari yang bukan. Yang tunjukin lagi. Lanjut. Saudara tahu ini? Smith Wigglesworth. Saya belum lahir. Saudara bisa lihat ketika berumur 8 tahun dia mulai ikut menyanyi di gereja. Ketika mulai menyanyi, pengetahuan yang nyata mengenai kelahiran berlahir di pikirannya. Karena cuma nyanyi. Jadi jangan saudara kira nyanyi nggak bisa menjawab. Sangat bisa. Ya. Dan dia tidak pernah meragukan keselamatannya. Akhirnya dia segera menjadi penjala jiwa. Jiwa pertama yang dia menangkan adalah ibunya sendiri. Pada saat rasa lapar Smith kian membara akan firman Tuhan, dia tidak pernah mengizinkan bacaan apapun di rumahnya. Baik sekuler maupun Kristen, kecuali apa? Bahkan ada yang bilang, saudaraku ya, dia itu nggak bisa baca buku lain selain sepanjang pelayanannya ada 14 orang, ada yang bilang 32 orang yang dibangkitkan dari kematian. Salah satunya istri. Istrinya meninggal. Ketika istrinya meninggal, dia ngomong, Tuhan kenapa kau panggil? Apa yang dia lakukan? Dia datangi tubuh istrinya,
Dia diriin tubuh istri. Dan dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Turun lagi saudara. Ambilnya, diriin lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Jatuh lagi. Diambil, diriin. Berapa kali? Sampai akhirnya dia dalam nama Tuhan Yesus. Panggil rohmu, kembali masuk ke tubuh. Tiba-tiba istrinya langsung batuk-batuk dan bangun. Ketika dia bangun, bukan istrinya tidak syukur, tapi istrinya marahin dia. Kamu ini ngapain? Panggil. Aku sudah enak dengan Tuhan di sorga. Kamu panggil balik. Enggak, kamu kan tinggalin aku sendiri. Lah enggak apa-apa, katanya. Emang kamu mau aku menderita di dunia? Ya enggak juga. Udah, relakan. Waktu dia ngomong kayak gitu, ya sudah, kalau memang kamu, nah, mereka dua sekali itu. Dan dia adalah orang yang menyembuhkan ribuan orang dari penyakit dan kerasukan. Ini saya pada sebuah ibadah. Dia undang semua orang yang sakit. Ada seorang wanita kalau perutnya udah besar. Dan waktu itu Tuhan bilang suruh dia maju. Ya udah wanita. Dan waktu itu Tuhan cuma ngomong sama dia, pukul perut dia membesar. Kan terjadi wanita ini maju. Dia nggak ada nanya, terus mukul ya Tuhan. Tuh dilihat orang nanti aku penganiayaan masuk penjara. Enggak, orang itu maju. Waktu dia maju di atas panggung kayak gitu, dia tampar dengan keras perut itu. Sudah, sampai orangnya jatuh. Apa yang terjadi? Dia bangun. Teriakan. Dia punya reputasi pribadi dan mempercayakan kepada setiap firman. Kok bisa dia seperti itu? Rahasia dari kehidupannya dan pelayanannya begitu luar biasa. Lanjut. Dia membaca dan menjadikan Alkitab bagian dari hidupnya di mana saja, kapan saja dia membaca Alkitab. Bahkan dia memiliki statement, saya tidak pernah membaca buku selain bukan berarti saudara nggak baca buku yang lain loh saudaraku ya. Tapi saudara, ini reputasinya dia. Dan yang dia baca, mengisi hidupnya dengan Alkitab. Dia nggak mau mengisi hidupnya dengan toksik, dengan racun. Ya. Nah saudara hari ini terlalu banyak mengisi racun dalam hidup saudara. Ya. Main game, mabar. Kalau saya lihat saudara orang main game, kuda liar, macam. Dari jai-jai, terus dari sat-sat, jar-jar, itu seperti biasa. Sehingga setiap orang masukin itu yang keluar dari hidupnya, ya kayak gitu. Racun. Mesti belajar. Dia memegang teguh dan mengklaim setiap janji Allah yang ada di dalam Alkitab. Dia ini selalu ngomong kayak gitu. Paulus bisa seperti itu, saya juga bisa. Dia selalu memperkatakan dalam hidupnya, kalau di Alkitab Tuhan bisa lakukan itu, aku juga bisa lakukan. Jadi dia selalu memperkatakan,
Tuhannya yang dulu menyertai para rasul, menyertai para nabi. Dia adalah Tuhan yang sama yang menyertai aku hari ini. Tidak ada beda. Dia juga berdoa dimanapun dan kapanpun. Jadi berdoa itu jangan cuma punya pikiran. Ada di kamar, selesai di gereja. Enggak. Dimanapun, kapanpun. Tuhan mau makan, berkati makanan. Tuhan aku mau jalan, sertai aku di perjalanan itu. Tuhan ini orang kayaknya jahat, aku harus seperti apa? Tuhan, aku mau ngerjain soal ujian, tolong sertai. Pernahkah saudara lakuin? Kita harus belajar seperti dia. Dan doanya adalah doa yang penuh iman dan kuasa, karena dia percaya janji-janji Allah sepenuhnya yang ada di dalam Alkitab. 4, dia taat sepenuhnya akan Roh Kudus. Yang kelima, dia bergantung sepenuhnya akan kuasa Allah dan tidak terpengaruh oleh siapapun dan keadaan apapun. Jadi imannya nggak pernah gantung sama orang lain lagi bad mood, dia ikut bad mood. Enggak. Orang bad mood, dia nggak peduli. Orang mau berhenti, dia nggak peduli. Penting saya jalan. Apakah kita sudah seperti itu? Belum. Mari kita belajar. Sehingga orang mengenal Smith Wigglesworth sebagai seorang hamba yang punya keteguhan iman dan adalah seorang pribadi yang membawa lawatan di masa dan ucapan. Nah, kita mesti saya tunjukin satu lagi. Kita lanjut. Sudah tahu ini? Star. Star artinya star. Artinya menjadi bintang yang bersinar. Esther juga artinya ikanan, kapanan, perjanjian. Nama asli dari Esther adalah Hadassah. Nama Ibrani yang berarti namanya tanaman murad, saudara. Ada anggapan bahwa nama Esther berasal dari kata astra yang murad. Hadassah artinya semak yang harum, bunga yang cantik. Tapi apakah inilah kemuliaan hidup dari Esther? Tidak. Kemuliaan hidup yang diterima oleh Esther dari apa yang dia lakukan. Bisa lihat. Esther 4 ayat 16. Pergi, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku. Dia adalah seorang ratu yang berani berdiri bagi bangsanya. Dia adalah seorang ratu yang tidak memikirkan kenyamanannya sendiri dan rela menghadapi resiko kematian. Itulah reputasi Esther. Bagaimana dia menjadi seorang ratu yang penuh dengan kebijaksanaan, hikmat menghadap raja. Itu reputasi. Sehingga sampai hari ini orang tahu Esther siapa. Amen. Maka itu menjadi Esthernya Tuhan di akhir zaman. Dan dia betul-betul jadi bintangnya Tuhan yang bersinar. Dia betul-betul si Hadassah, bunga yang cantik. Karena bukan cuma partai yang cantik, tapi betul-betul tindakannya, perbuatannya penuh kemuliaan Tuhan. Saudara mau dikenal itu? Saya tunjukkan lagi kemuliaan hidup dari tokoh-tokoh. Henok. Kita tahu siapa Henok? Dia punya reputasi, dia punya yang namanya kemuliaan.
seorang yang bergaul karib. Kenal manusia. Dia adalah pribadi yang diangkat Tuhan, tidak mengalami. Dia ini yang pertama mengalami pejat. Nuh, seorang yang taat. Di zamannya tidak ada orang yang mau taat. Dia mengambil posisi menjadi pribadi yang taat untuk membangun batu dan menyelamatkan seksi. Siapa lagi? Abraham. Dia punya kemuliaan hidup. Itu apa? Bapak orang beriman. Bapak segala bangsa. Kenapa dia bisa terima itu? Perbuatannya. Bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai benar. Kenapa dia jadi bapak segala bangsa? Karena dia berani meletakkan Ishak. Dan dia tidak pernah ragu membawanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada dia, mulai hari keturunanmu akan seperti bintang langit, seperti pasir. Kau akan disebut Bapa segala bangsa. Sehingga dia terima kemuliaan. Makanya kalau saudara ke surga, saudara akan melihat Henokh. Oh, orang yang setia. Saudara datang ke surga, saudara akan ketemu Abraham. Oh, Bapak orang beriman. Itu melekat di mereka. Daud adalah seorang raja. Dan sampai hari ini kalau saudara ke surga, saudara akan ketemu Daud. Yusuf, seorang perdana menteri yang menjalani yang menyelamatkan bangsa. Para rasul, orang-orang yang berani memberikan diri untuk berita Injil, yang rela jadi martir. Dan orang tahu siapa para rasul. Siapa lagi? Paulus, seorang penginjil yang setia sampai mati dan tak pernah takut dengan apapun, walaupun gantungan di depan. Siapa lagi? Yesus, sang Mesias, juru selamat. Kenapa Yesus bisa terima? Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Dan tidak ada satupun dari perintah itu yang dia lalai dari hidup. Saya dari juru selamat dan jadi Mesias bagi setiap. Apakah kita mau jadi seperti orang-orang yang dipakai Tuhan? Kita dikenal sebagai apa? Saudara nggak akan terima kemuliaan kalau hidup saudara sembrono. Kalau saudara, ada seorang hamba Tuhan kemarin datang ke tempat saya, saudara, dia cerita di kampungnya di daerah Sulawesi Utara. Ini kejadiannya. Orangnya suka mabuk, tiap malam mabuk. Tapi istrinya, ya, orang yang setia. Jadi setiap malam istrinya itu mengangkat suaminya yang lagi mabuk ini di depan tangan. Dan dia boboh suaminya naik sampai ke rumah. Terus juga dengan setia setiap hari istrinya membersihkan muntahan suami. Dan orang semua satu kampung itu tahu apa yang dilakukan suaminya, apa yang dilakukan istri. Pada suatu hari meninggal suami. Dan waktu dia meninggal, kumpulah semua warga dan keluarga. Dan salah satu keluarganya mengucapkan kata-kata sambutan. Dan dia dengan menangis, buat saudara kita ini,
Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia ini adalah orang yang setia. Setia itu maksudnya setia ke gereja. Setia pribadi. Terus dia adalah orang yang baik. Pokoknya dimuliakanlah. Nah, ada seorang ketua RT, saudara, yang tahu kondisinya, keadaannya. Dan dia seorang juga majelis gereja. Saudara. Dan dia tahu, dia adalah orang yang setia ke gereja, dan dia tahu setiap orang yang datang ke gereja. Jadi waktu itu, saudaraku ya, dia cuma bilang, tunggu giliran saya. Jadi dari pemerintah waktu itu mewakilkan melalui dia. Jadi dia bicara, ya saya sambil bercanda dengan rekan hamba Tuhan itu, dia bilang, si ketua RT ini ngomong sama temannya, tolong kamu jaga di belakang saya. Loh, kenapa? Aku mau ngomong apa? Tentang Bapak. Oh janganlah, biar semua orang di sini ngerti. Jadi waktu dia menyampaikan kata sambutan dari pemerintah, ketua RT ini bilang, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya adalah ketua RT. Saya adalah orang yang mengenal setiap orang yang ada di kampung ini. Jadi saya tahu dari setiap rumah kehidupan keluarga-keluarga yang ada di kampung. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Dan saya juga adalah seorang majelis gereja. Jadi saya begini-begini, tahu siapa yang setia ke gereja, siapa yang tidak. Hari ini saya akan bersaksi akan Bapak. Yang kami tahu, dia punya istri yang luar biasa. Setiap hari ketika suaminya ini mabuk, istrinya adalah orang yang setia membuka pintu, membopong dia naik ke rumah. Dan dia adalah istri yang setia membersihkan suami. Dan dia ini dihormati karena kesetiaan. Istrinya inilah yang harus kita doakan agar dia diberi kekuatan. Tapi kalau suaminya tidak benar, bagaimana yang dia lakukan. Dan saya juga tahu di gereja siapa yang tiba-tiba yang keluarga yang menyampaikan nunduk sambil marah-marah. Dia sentuh saudaranya. Kamu sih ngomong kayak gitu. Saudaranya ngomong, iya saya kan juga gak tahu. Saudara, dari kita mau dikenal deh. Apalagi di surga, percaya apa yang bukan itu melekat. Besok enggak, ketika saudara balik, saudara gak usah ngomong. Semuanya nanti terlihat. Kamu di dunia. Rick Joyner pernah dibawa ke surga. Dia ketemu dengan Tuhan. Lot tuh sampai hari ini. Ya. Dia bilang sama Rick Joyner, tolong sampaikan pada anak-anak Tuhan ibu. Jangan mengikuti jalan. Dia punya sinar yang redup surga. Dan dia selalu ngomong begitu. Jangan ikuti. Aku yang tidak tahu diri. Aku yang tidak sadar bahwa hidupku diberkati karena Abraham yang punya perjanjian. Jangan ikuti aku yang keluar dari tubuhmu dan tidak setia dengan pemimpin. Jangan ikuti aku. Bersyukur aku karena aku ada
di sorga? Ya karena di sorga itu nggak semua orang baik loh. Paham ya? Ada yang ketika kecelakaan, ya sempat mungkin Daniel sempat nginjilin dia. Ya mungkin loh. Tiba-tiba dia ingat, oh ya, saya harus datang. Tuhan ampuni segala dosa. Aku serahkan itu. Mati, masuk surga, masuk. Tapi enggak, dia adalah seorang pemberontak. Dia adalah seorang yang jahat dulu. Tapi tetap ucapan terakhir, syukurlah dia di surga. Tapi melekat. Paham nggak? Kemuliaan itu selalu nempel sama orang-orang yang ada di surga. Makanya saudara mau dikenal jadi siapa? Ayo, lihat kita di hadapan. Mau seperti Smith Wigglesworth dikenal sebagai seorang yang taat. Kalau saudara dikenal, oh itu si drunken master. Oh itu adalah orang yang suka ngeluarin kata-kata kotor. Oh itu adalah orang yang kerjanya mukul, kelahi. Kita sama-sama membangun reputasi ilahi dalam hidup. Kita adalah orang yang membangun hidup kita mendekat sama, sehingga kemuliaannya nempel hidup kita. Dan kita bisa jadi teman yang berkenan di hatinya. Amin? Ya, ayo kita belajar sama-sama. Bukan berarti tidak sempurna. Ingat loh, Daud itu tidak sempurna. Banyak pelanggarannya, banyak kesalahan. Tapi orang juga kenal Daud adalah orang yang mudah bertobat. Daud adalah orang yang mudah dibentuk. Daud adalah orang yang mau dididik. Sehingga dia menjadi pribadi yang dikenan di hati. Tapi Saul nempel di hidup. Orang yang gak setia. Orang yang tidak. Orang yang mementingkan diri sendiri. Dan tidak menyerahkan. Jadi percaya, hidup kita ini ditentukan dari apa yang kita percaya. Di sorga, saudara nggak bisa apa. Di sorga itu semuanya hidup seperti tuntunan Tuhan. Di sorga itu saudara nggak bisa mutusin seperti yang kamu mau, nggak bisa. Karena semuanya kedaulatan Tuhan, semua kuasa Tuhan yang bekerja di sorga. Saudara cuma itu. Di dunia, saudara diberikan hak bebas. Pilih. Jalan yang A, jalan pilih. Mau hidup setia, mau setia. Pilih mau hidup seperti yang Tuhan mau, atau seperti yang